Shalom. Siang hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 25 dan 26 saja. Kejadian pasal 4 ayat 25 dan 26. Saya akan baca ayat 25. Lalu jemaat menjawab ayat 26. Kejadian pasal 4 ayat 25 dan 26. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Tuhan telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil. Sebab Kain telah membunuhnya. Ayat 26. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Di situ peristiwa yang paling memilukan, menyedihkan bagi keluarga Adam. Yaitu anaknya yang bernama Kain membunuh adiknya yang bernama Habil. Saudara bisa bayangkan sejenak, kenapa tragedi ini terjadi di tengah-tengah keluarga ini? Padahal ini keluarga pertama harus jadi contoh. Keluarga yang dipilih oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Ternyata tidak luput dari masalah. Tidak luput dari persoalan. Oleh karena itu, jika ada pergumulan, persoalan dalam keluarga kita, itu bukan akhir segala-galanya. Bukan satu-satunya saudara mengalami seperti itu. Bukan kurang apa satu dengan yang lain. Bukan. Keluarga pertama saja, Adam dan Hawa, punya pengalaman seperti ini. Kenapa demikian? Karena Adam dan Hawa memulai dosa itu masuk ke dalam keluarga ini. Jangan bermain dengan dosa, dahsyatnya dosa merusak seluruh keindahan, kemuliaan, kekudusan yang Tuhan ciptakan pada mula-mula. Saudara bayangkan sejenak apa yang terjadi ketika Kain membunuh Habil. Hubungan Adam dan Hawa saya percaya menjadi dingin. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Ini salah siapa? Mungkin Adam mengeluh. Aku mungkin menyesal menikahi engkau. Tapi karena tidak ada pilihan yang lain. Karena hanya Hawa waktu itu. Maka penyesalannya tidak bisa diulang. Buat apa saya hanya berstatus suami? Suami. Apa istimewanya? Aku menjadi suamimu Hawa. Suami. Semua uang milik istri. Ya. Istrinya berkata, aku juga tidak ada istimewanya kawin dengan engkau. Hanya tambah kata NY di depannya. NY yang engkau pikir itu nyonya. Bukan. Nyusuin, nyuci, nyapu. Ya, itu. Semua saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bukankah itu realita rumah tangga kita? Jika ada sesuatu peristiwa terjadi, kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Keharmonisannya menjadi retak. Sekali lagi, dosa. Jangan main-main dengan dosa. Mari kita buktikan sejenak. Ketika Tuhan menciptakan baik bumi, dunia, manusia, seluruh isinya punya maksud.
Hakikat ciptaan Tuhan itu punya maksud. Satu, maksud. Dua, tujuan. Dan tiga, hasil. Sekali lagi, maksud, tujuan, dan hasil. Bukankah seseorang menciptakan segala sesuatu? Insinyur, mesin, menciptakan mesin. Pasti dia punya maksud dengan mesin itu. Punya tujuan. Dan punya hasil. Dia tahu hasilnya bagaimana. Tuhan juga menciptakan seperti itu. Bagaimana ketika dia menciptakan dengan segala sesuatunya. Mari kita lihat terlebih dahulu apa maksud dan tujuan hasil yang Tuhan ingin berikan. Hakikat dari ciptaan itu sendiri. Kalau kita lihat, kita ulang mulai dari Kejadian pasal 1 ayat yang keempat. Ya. Kejadian pasal 1 ayat yang keempat. Dikatakan di situ, Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Baik. Ada baik, baik, baik. Ada 7 kali mengakhiri setiap ciptaan kata baik. Cuma ayat yang ke-10. Pasal 1 ayat 10 lebih jelas lagi. Lalu Tuhan menamai yang kering itu darat. Dan kumpulan air itu dinamanya laut. Tuhan melihat. Tolong sambung. Semuanya itu apa? Baik. Berarti dari setiap ciptaan Tuhan ada kebaikan Tuhan. Kita ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Kita bukan keturunan orang utan. Bukan saudara. Kita ciptaan Tuhan. Berarti ketika kita diciptakan, katakan dalam dirimu, ada kebaikan Tuhan dalam diriku. Coba katakan bersama. Ada kebaikan Tuhan dalam diriku. Amin, saudara. Ada kebaikan Tuhan. Tapi di mana kebaikan itu? Hilang lenyap karena dosa yang merusak manusia. Kebaikan Tuhan dahsyat. Melebihi, melampaui segala-gala kebaikan manusia. Kebaikan Tuhan ada dalam diri kita. Kalau saudara sungguh-sungguh mengimani kebaikan Tuhan ada dalam diri kita, kita akan sangat menghargai. Kita tidak pernah bermain-main dengan dosa. Ada 7 kali kata itu. Sempurna angka 7 itu. Berarti kebaikan Tuhan yang sempurna. Jelas sekali. Itu maksudnya. Tapi mengapa menjadi rusak? Itulah awal. Awal. Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 kita lihat kembali saudara. Pada mulanya Tuhan, tolong sambung apa? Sempurna. Bereshit bara Elohim et hasishamayim weha'etz aret. Bereshit. Berarti Tuhan yang memulai ciptaan. Tanpa Tuhan mengadakan, tidak ada sesuatu yang ada. Tidak ada sesuatu yang ada dengan ada sendirinya. Selalu ada yang mengadakan yang ada. Yaitu Tuhan. Jadi dia mengadakannya. Sempurna. Kejadian 1 ini sempurna. Tidak ada cacat celanya. Bereshit bara Elohim et hasishamayim weha'etz aretz. Dia menciptakan langit dan bumi. Coba lanjut ayat yang kedua. Kenapa jadi demikian? Tolong baca bersama. 1, 2, 3. Sampai di situ. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra. Ada ganjelan kata belum. Bukan belum. Menjadi hayeta tohu wa bohu. Menjadi kacau balau. Menjadi kacau balau. Gelap gulita menutupi samudra raya. Wehose alpene tehom. Seluruh kegelapan itu menguasai. Tidak ada satu unsur, satu anasir pun yang tidak dikuasai oleh kegelapan. Rusak semua. Kenapa demikian? Karena Lucifer jatuh ke bumi. Itu permulaan hayeta, ada sesuatu.
Jadi semula barangkali rumah tangga kita, kehidupan kita, semula berawal dengan kebaikan. Tapi kenapa dalam perjalanan bahkan sampai pada ujungnya terlalu banyak peristiwa kejadian yang tidak kita kehendaki. Itu pasti ada kegelapan yang merusak kehidupan kita. Tapi berbahagialah, masih pada ayat 2. Tuhan tidak tinggal diam dengan ciptaannya. Dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Lanjutkan, ya. Dikatakan di situ, Roh Tuhan, tolong sambung. Ya, Roh Tuhan. Weru'ah Elohim merehefet. Roh Tuhan mengerami, bukan melayang-layang. Dalam arti melayang ini bahasa saja, bahasa kiasan sastranya, melayang untuk melawan kata gelap gulita, menutupi tadi. Jadi karena dia menutupi, menguasai semua, maka dia melayang-layang untuk menunjukkan dia menguasai lagi di situ, yaitu merehefet, mengerami. Bagaimana induk ayam mengerami telur ayam? Telur ayam, benda mati, benda hidup. Ayo, telur ayam, benda mati, benda hidup. Siapa bilang hidup? Tidak bisa jalan sendiri kok. Telur ayam itu benda mati. Dierami oleh induk ayam, menetas. Jadi apa? Anak ayam, hidup. Nilainya bertambah. Jadi setiap pekerjaan Roh Kudus mengerami hidup kita, menguasai hidup kita, supaya kita ini punya lebih pemulihan dan kemuliaan. Amin. Dia yang akan memulihkannya. Buka hatimu, terima Roh Kudus supaya mengerami aku. Nilainya jadi tambah. Ya, telur harganya tetap, tapi ketika menetas jadi anak ayam. Anak ayam berproses sampai menjadi ayam panggang, sampai menjadi KFC. Semua punya nilai, saudara. Jadi nilainya meningkat dari situ. Karena Roh Tuhan. Selain Roh Tuhan, mari lanjutkan ayat yang ketiga. Ini kita lihat, begitu hebatnya Tuhan memelihara kebaikan. Tapi karena dosa. Berfirmanlah Tuhan. Tolong sambung. Wa yomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Yehior, wa Yehior, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadi firman itulah yang membawa terang. Siapa firman itu? Siapa namanya? Lebih tegas lagi, siapa namanya? Itu nama menyelamatkan kita, nama di atas segala nama. Sebut nama itu, jangan malu-malu. Siapa namanya? Kurang keras. Siapa namanya? Baru bertobat. Saudara, kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Dalam gereja aja kita takut nyebut nama Yesus. Ucapkan itu, jangan takut. Karena nama itulah yang membawa terang. Dari situlah Tuhan menciptakan maksud, tujuan, semuanya indah. Ada kebaikan Tuhan. Kita lihat Kejadian 1 ayat 22. Kejadian 1 ayat 22. Kita lihat dulu konsep Tuhan ketika menciptakan. Dahsyat, indah, mulia. Luar biasa. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Tuhan memberkati semuanya itu, firman-Nya apa? Berkembang biaklah, bertambah banyaklah, serta penuhilah. Ya, saudara, diberkati. Ada 3 kali kata berkat di sini. Ya, 3 kali. Ayat 28, pasal 2 ayat 3, ada 3 kali. Sempurna artinya berkat Tuhan. Setiap ciptaan Tuhan ada berkat Tuhan. Coba katakan, dalam diriku ada berkat Tuhan. Amin, saudara. Saudara mengimani itu? Dalam diri kita ini ada apa? Berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang sempurna. Untuk apa? Berpotensi, berkembang biak, bertambah banyak. Luaskan daerahku. Tambahkan aku, naikkan aku. Jangan turunkan
Muliakan aku, jadikan aku kepala, jangan ekor. Amin. Itu ada potensi itu dalam dirimu, bukan di luar kita. Di situ letaknya. Bahwa sesungguhnya ada berkat Tuhan. Sekali lagi, ada kebaikan Tuhan yang sempurna, ada berkat Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Amin saudara. Oh coba imani seperti itu. Nanti saudara langkahnya beda. Segala sesuatunya berbeda. Ya, kita lanjutkan sekarang ini ya, bahwa ada relasi dengan Tuhan. Ada relasi dengan Tuhan. Coba kita lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dalam segala pekerjaannya, penciptaan yang telah dibuatnya. Maksudnya apa? Ketika Tuhan berhenti, dia memberikan perhentian, bukan berhenti. Ya, dia memberikan perhentian dari pekerjaannya supaya dia bisa bersekutu dengan kita. Supaya kita punya relasi dengan dia. Yaitu dia sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Coba, dia Bapa, kita anak. Katakan lagi. Dia Bapa, kita anak. Oh luar biasa saudara. Ya, kita bisa menyapa Tuhan kita itu Bapa. Orang lain tidak bisa. Sehebat-hebatnya dia tidak punya relasi. Tapi relasi kita begitu jelas sekali. Jadi dengan 3 kata, ada kebaikan Tuhan, ada berkat Tuhan, dan yang ketiga, ada relasi. Artinya ada apa? Ada altar Tuhan dalam diri kita. Ada altar Tuhan dalam dirimu, dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam hidupmu. Oh dahsyat sekali. Tuhan menaruh kebaikannya dalam diri kita. Tuhan menaruh berkatnya pada kita. Tuhan menaruh apa? Altarnya dalam diri kita. Dahsyat, amin saudara. Kenapa rusak? Jangan main-main dengan dosa. Dosa itu berbahaya saudara. Kita rasa bisa menguasai, kita rasa kecil, gak bisa. Saya cicip saja racun 1 sendok setiap hari. Jangan 1 gelas nanti mati. Ya saudara, 1 sendok juga bisa jadi Jessica. Bisa mati juga saudara ya. Bukan Jessica yang di sini, bukan saudara. Ya itu yang dimaksudkan oleh saya. Nah, lalu Tuhan, perhatikan Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Baik sekali Tuhan. Adonai Tuhan mengambil manusia itu, tolong sambung. Untuk apa? Mengusahakan dan ya, manusia itu dan tolong sambung. Dan apa? Menempatkannya apa? Menempatkannya dalam taman apa? Wah. Manusia itu semula tempatnya di Taman Eden. Lalu kenapa sekarang jadi Edan? Saudara. Karena saudara lupa di bawah dikatakan apa? Mengusahakan dan memelihara. Keluarga itu paling utama segala-galanya. Karir, pekerjaan, usaha. Nomor 2, yang pertama adalah kehidupan keluargamu. Amin. Ini penting sekali. Keluarga adalah segala-galanya. Coba ucapkan. Oh, pasti ada perubahan saudara. Jangan salah tujuan. Lalu kenapa? Baik sekali. Kita lanjutkan. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Lanjutkan Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Coba saudara perhatikan. Ayat 18. Adonai Tuhan berfirman. Tolong sambung. Ia akan menjadikan penolong baginya dengan dia. Tidak baik dia seorang diri. Dia akan menjadikan penolong. Berarti konsep pernikahan bukan konsep manusia, bukan budaya manusia. Dari awal konsep itu konsep Tuhan. Pernikahan itu konsep Tuhan. Makanya kalau mau menikah tanya Tuhan, jangan tanya dukun. Jadi Tuhan, dia menginginkan penolong negeb yang sepadan.
Kata penolong. Penolong. Coba ucapkan. Jadi segala suatu jodoh kita itu dianggap apa? Penolong. Ya, suami bilang dengan istrimu, engkau penolongku. Coba katakan. Engkau penolongku. Penolong, saudara. Penolong itu bagian negep. Negep itu sepadan. Bukan penolong kadang diperlukan, kadang tidak. Bukan itu artinya. Karena bahasa aslinya penolong itu Ezer. Ezer bahasa Ibrani. Ucapkan. Ezer. Ibu-ibu ucapkan apa? Ya tolong Ezer, jangan herder ya. Ya itu Ezer. Jadi istri-istri itu Ezer. Ya bahasa Indonesianya apa? Penolong, bukan perongrong ya. Nah, penolong, bukan perongrong. Itu beda saudara. Damailah rumah tangga itu. Tapi ternyata dalam perjalanannya banyak sekali rintangan, bahaya. Makanya saya setiap kali memberkati pernikahan, selesai saya berkati, saya tidak pernah mengucapkan selamat berbahagia. Enggak pernah. Saya selalu bilang selamat memasuki peperangan dunia yang sesungguhnya, saudara. Loh iya, pernikahan itu dahsyat, saudara. Jangan coba-coba, itu peperangan yang paling nyata. Makanya lebih baik diperpanjang jomblomu, gak apa-apa tuh. Tuhan selamatkan engkau dari laki-laki yang salah. Saudara, bagus seperti itu. Kalau diputusin, wah bersyukur, jangan menyesal. Ya, terhindarlah aku dari monster ini. Wah, ya itu bagus sekali. Jadi kenapa menjadi rusak? Kenapa? Karena semuanya itu terganggu. Ada konsep Tuhan yang jelas, ada maksud Tuhan yang jelas. Bayangkan saja kalau kita tidak berhati-hati, rumah tangga Adam dan Hawa yang masih build up dari sorga, punya masalah, punya tragedi yang begitu berat. Apalagi kita KW. Bukan build up saudara, kita sudah KW berapa saudara ya. Loh iya banyak masalah, banyak persoalan. Tapi sekali lagi, kalau saudara serahkan pada Tuhan, saya percaya. Kenapa Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan? Tuhan sedang mendidik kita. Saya ingin tanya saudara, coba saudara tanam pohon. Satu di halaman, satu dalam rumah. Coba, yang di dalam rumah tidak kehujanan, tidak keanginan, tidak ada debu. Yang di luar ada hujan, ada angin, ada debu. Sekarang saya tanya, mana pertumbuhannya lebih besar? Kok pinter? Nah, kalau begitu, kalau pinter, jangan mengeluh kalau ada tantangan, ada masalah, supaya kita lebih besar. Beban itu tidak ada yang berat. Tadi pagi saya katakan beban itu tidak ada yang berat. Ya, tidak ada yang berat. Saya kasih contoh. Ini air aqua 330 mili. Baru tadi pagi saya baca 330 mili. Ya, saya ini ya baru 73. Umur saya baru 73. Saya tidak mau bilang sudah. Sebab kalau sudah itu berakhir segala-galanya. Ya, jadi setiap ulang tahun selalu katakan apa? Baru gitu. Beda sudah. Jangan bilang sudah. Kalau sudah itu akhirnya masuk ke maghrib, saudara ya. Ya, sebentar lagi hilang. Jadi ini air aqua. Saya angkat. Baru 73, masih kuat tidak? Masih kuat. 1 jam kuat tidak? 1 hari 1 malam. Hah? Kenapa tidak kuat? Kenapa saudara? Apa beratnya tambah jadi 1 galon? Beratnya tidak tambah. Beratnya tetap. Tapi kenapa tidak kuat? Tolong jawab. Karena terlalu lama. Terlalu lama engkau menyesali kegagalanmu, persoalanmu dalam hidupmu. Itu yang membuat beban itu jadi berat. Segera lepaskan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Jangan terlalu menyesali terlalu lama. Tidak demikian saudara, percayalah. Ya, air tadi kan tidak tambah jadi 1 galon.
Air tetap seperti itu. Tetapi kita tidak kuat, saudara jawab sudah karena terlalu lama. Karenanya jangan memikul beban terlalu lama. Segera selesaikan. Jangan menyesali lama-lama, jangan. Ya, kita ditipu orang, mungkin saudara dirugikan orang, banyak sekali. Jangan menyesali terlalu lama. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa itu bukan jalan keluar, tapi realita menerima itu satu pelajaran, itulah jalan keluar. Apalagi kita punya Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kegagalan itu jangan hidup terikat dengan masa lalu. Orang yang terikat dengan masa lalu bagaimana bisa mengejar masa depan? Orang namanya aja terikat. Ya, dia harus bebaskan dengan masa lalunya, dia bisa mengejar masa depannya. Saya ingin tanya lagi, kasih contoh lagi. Saudara punya HP? Ya, siapa yang tidak punya? Angkat tangan nanti minta dengan Pak Rubin Adi. Mumpung dia tidak ada ya, bilang aja. Ya, saudara rata-rata punya, tukang sampah aja punya saudara ya. Loh iya HP. Di HP saudara ada aplikasi WA? Ada? Ada yang BlackBerry masih? Hampir tidak ada saudara ya. Kenapa BlackBerry kalah dengan WA? Saudara tahu siapa yang menciptakan WA? Saudara tahu siapa yang menciptakan WA? Makanya jangan make-make enggak tahu saudara. Loh iya. Namanya Yan Koun. Yan Koun. Coba ucapkan. Koun. Dia dari negara bagian di Rusia sebelum pecah. Ya, orang tuanya migrasi ke Amerika. Yan Koun waktu itu umur 16 tahun. Ya. Tetapi sampai di Amerika ternyata mereka tidak sukses. Ya, keluarga itu tidak sukses, tidak berhasil. Dia harus bekerja bahkan jadi gelandangan. Gelandangan. Jadi setelah dia jadi gelandangan, dia berusaha, tapi dia tidak ingin menerima hidupnya itu saja. Dia ingin berubah. Kalau ingin berubah, itu dari diri kita sendiri, bukan tunggu orang lain. Kita ingin berubah, kita ingin pembaharuan. Saudara ingin pembaharuan? Ingin ada pembaharuan? Ya, tapi heran, ingin pembaharuan tapi tidak ingin berubah. Ya, kata Einstein itu orang gila. Jadi orang kalau mau ada pembaharuan harus berani ada perubahan. Dia mau mengadakan perubahannya. Masuk universitas gagal. Karena harus kerja. Dia kerja. Singkatnya dia kerja ya di Yahoo. Ya, setelah 1 tahun dia bekerja, uangnya dia beli HP bekas. Dia bongkar HP-nya dia bongkar, dia pelajari lewat Google lagi dia pelajari, terus dia pelajari. Setelah dia pelajari, dia bisa jadi teknisi di Yahoo. Saudara, makanya kalau ingin cerdas beli HP bongkar. Saudara ya, pelajari di situ saudara ya. Ya bongkar, dia bongkar. Ya, kalau ingin begitu. Ya, supaya tidak hidup dalam zona nyaman. Harus ada zona tantangan kalau ingin berhasil, ingin maju, ingin lebih baik lagi. Setelah dia bekerja di Yahoo hampir 1 tahun. Ya, dia dapat tawaran di Google. Dia pindah ke Google. Di Google dia cukup lama, bertahun-tahun. Karirnya makin naik. Bagus. Ada tawaran di Facebook. Tapi Facebook berikan begini. Boleh melamar tapi tidak boleh terikat pekerjaan. Akhirnya dia berhenti dari Google. Dia melamar ke Facebook. Waktu melamar ditolak. Ditolak. Wah, dia betul-betul susah. Sudah baik-baik karirnya di Google, dia keluar, lalu ditolak di Facebook. Ya, waktu penolakan dia pelajari. Dia buat aplikasi namanya WA. Dibeli oleh Facebook.
10 juta dolar. Luar biasa. Langsung kaya raya. Ngelamar kerja di Facebook ditolak. Akhirnya jadi partner Facebook, saudara. Jadi kalau saudara ngelamar kerja, itu tandanya saudara tidak dicontohkan sebagai karyawan. Sebentar lagi saudara jadi manajer. Amin, saudara. Loh, jangan berpikir harus bekerja. Buka dagang. Buka. Lebih enak dagang, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena jadi majikan. Amin. Anak muda, jangan cita-cita saudara jadi pegawai negeri. Jangan. Pegawai negeri itu tidak bisa kaya. Kalau kaya jadi santapan KPK. Percayalah, saudara. Tidak bisa kaya. Kalau saudara mau kaya, usaha. Amin. Nah, jangan sama sekali cita-cita. Nah, nanti kalau sudah besar jadi pegawai negeri ya, PNS, itu orang Jawa Barat senang sekali PNS. Saudara. Paling banyak lamaran dari Jawa Barat. Kenapa? Paling tinggi dapat pensiun. Kenapa? Harapan jadi PNS itu harapannya untuk dapat apa? Pensiun. Saya ingin tanya, ada pensiun lebih kaya daripada sebelum ke pensiun? Tidak ada. Pensiun lebih kecil. Tapi usaha bisa berkembang. Amin, saudara. Berkembang. Saya kebetulan Natal kemarin di KFC. Ya, di KFC. Manajer KFC ngomong dengan saya. Kami hampir punya 3.000 outlet di seluruh Indonesia. Hasil bersihnya dia bisik-bisik dengan saya. Karena dia pikir saya bukan tukang pajak, pendeta. Jadi dia berani terbuka. 1 tahun 3T. 1 tahun 3T. Jualan ayam goreng doang. Coba. Jadi jangan takut saudara buka warung jual ayam goreng. Nanti dapat 3T, saudara ya. Loh iya, saudara jangan tertawa. Itu imannya Sarah. Segalanya tertawa. Giliran nyanyian bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Giliran mengimani ketawa. Nah, iman, percaya. Amin, saudara. Saudara mengimani, aku pasti berhasil. Tuhan pasti pulihkan. Nah, sekarang kita masuk dengan kita lanjutkan sekarang ini. Ya, itu tadi baru pembukaan. Saudara, ya, saya harap jangan saudara menyesal. Lalu kita lihat sekarang ayat yang ke-25. Ayat 25. Ya. Bacaan kita tadi, kita lihat bersama-sama di sini, ya. Bagaimana Adam dan Hawa dikatakan di situ pada ayat yang 25, ya 25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Coba, Adam apa? Ya, Adam ayat 25 berapa? Ya, pasal 4 ayat 25. Bukan pasal, wah ini urusan telanjang, bukan ini saudara. Ini yang bagian ini maunya telanjang aja. Saudara, nah ini bukan urusan telanjang saudara. Ini lebih dari telanjang. Kejadian 4 ayat 25, apa? Adam apa? Saya tidak pakai bersetubuh pula. Itu karena translate-nya di lembaga Alkitab banyak orang Batak, jadi pakai pula-pula gitu. Saudara ya. Jadi saya ingin baca. Wayeda Adam ot et isho. Wayeda. Adam bersetubuh lagi. Kenapa saudara? Karena setelah peristiwa Kain membunuh Habil, hubungan mereka tidak harmonis. Mereka menjadi dingin satu dengan yang lain. Tidak ada gairah satu dengan yang lain. Lalu mereka dipulihkan. Wayeda, bersetubuh lagi, harmonis lagi, rukun lagi, tidak saling menyalahkan lagi. Karena Tuhan yang membuat demikian. Kalau saudara punya rumah tangga yang sudah dingin, pernikahan yang sudah dingin, datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan kembali dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi Dia. Amin saudara. Ya,
Tuhan pulihkan kembali. Jangan andalkan cinta manusia. Cinta manusia itu tidak bisa bertahan lama. Percayalah, cinta, 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 makan tuh cinta. Saudara, jadi jangan tanya, jangan suka mencari jodoh itu bagaimana nanti. Jangan, nanti itu bagaimana, itu penting, saudara. Tanya dulu, berani-berani ngelamar saya, punya kerjaan apa? Pengangguran kok ngelamar. Ya itu saya anjurkan. Wanita itu sedikit matre boleh, saudara, untuk menyelamatkan dirimu, masa depanmu. Amin, saudara ya. Ya, kalau keluar uang dari suami jangan ada kembalian. Saudara, jangan ada, simpan. Sebab itu penting, saudara. Sebab ketika suami nanti bermasalah, dia tidak lari kemana-mana, lari ke engkau sendiri, percayalah. Makanya kalau suami tanya, masih ada uang mah? Bilang selalu, tidak ada. Jangan bilang ada, saudara. Tidak ada. Supaya dia cari terus. Amin, saudara. Loh, itu tanggung jawab laki-laki. Itu Alkitab. Cinta. Oh, orang dimabuk cinta. Saudara, itu sementara belum menikah. Wanita sebelum menikah, saya tuh bisa tahu orang jalan berdua, itu saya tahu. Ini sudah nikah atau belum? Oh, saya tahu, saudara. Oh, tapi bukan karena ada ilmu sesuatu, enggak. Saya tidak punya kebatinan yang macam-macam, enggak, saudara. Itu, tapi saya perhatikan. Kalau yang perempuan, yang laki-laki ngomong terus, perempuan dengar aja, itu belum nikah. Dalam rangka rayuan gombalnya ngomong. Tapi kalau yang perempuan ngomong terus, nah itu tandanya sudah nikah, saudara. Itu, laki-lakinya ya. Kalau bisa gas mobil ditambah lagi gitu, saudara, supaya suaranya. Makanya kalau beli mobil zaman Jeep yang tap itu, yang diesel itu, yang bunyinya berisik sekali, ya, untuk mengimbangi suara istrimu, saudara. Oh ya, jadi beda. Kalau belum menikah, mau ketemu, pakai perfume, Burberry, apalagi Armani, apalagi sampai kadang-kadang ujung rok pun. Heran, kan enggak pernah ada cowok nyiumin sampai ke situ, sudah. Tapi waduh, itu harum. Coba kalau sudah menikah, sudah punya anak, bau balsam. Nah, itu yang terjadi selalu. Kalau belum menikah wajahnya cerah, sudah menikah maskeran terus gitu. Kita tidur di sebelahnya, ini kuntilanak atau apa? Lah iya, tadi saya sudah bilang Eden itu harus dipelihara dan diusahakan. Pelihara, usahakan. Buat suami itu betah di rumah. Ya, bila perlu ibu-ibu enggak usah malu pulang dari sini pergi ke pasar baru cari bikini. Loh iya. Pakai itu bikini. Tapi dalam rumah aja. Jangan ada ibu-ibu sudah tua pakai mini enggak tahu diri itu, saudara ya. Loh iya. Iya, uratnya sudah kemana-mana pakai. Itu bukan keindahan, itu kecelakaan itu, saudara. Oh iya, kadang-kadang orang mampu tapi tidak tahu diri. Saya tidak cerita di sini, di Surabaya. Saudara, itu yang terjadi, saudara. Laki-laki juga begitu. Kalau belum menikah, aduh hormatnya luar biasa. Mau masuk mobil aja, niru gaya barat, dibukain dulu. Baru tutup lagi. Oh, coba kalau sudah kawin, diklaksonin, saudara. Suruh cepat, langsung istrinya masuk, belum sempurna duduk, sudah jalan. Sehingga roknya di sebelah di luar, saudara. Berkibar-kibar. Loh iya. Jangan andalkan cinta. Andalkan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan pulihkan keluarga ini. Coba kita lanjutkan sekarang ini. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya apa? Set. Set, bagus sekali.
watelet ben watikra et semo set. Ya, set artinya Tuhan telah mengaruniakan. Bahasanya bagus. Tuhan telah memulihkan, Tuhan telah mengaruniakan, Tuhan sudah memberkati. Set, sat, sit. Coba, set, sat, sit, saudara. Itu artinya Tuhan mengaruniakan, Tuhan memulihkan, Tuhan meneguhkan kembali. Amin, saudara. Itu anak itu menjadi teladan, jadi contoh, mengaruniakan seorang anak, ya, supaya kita bisa dipulihkan kembali, dikaruniakan kembali, supaya kita diteguhkan kembali. Satu, Tuhan sudah mengaruniakan anaknya. Siapa namanya? Yesus. Masih belan. Siapa namanya? Iya, capek saudara bilang Yesus saja, saudara. Ya, Yesus. Amin, saudara. Dikaruniakan. Set, sat, sit. Set, sat, sit. Coba ucapkan. Mengaruniakan, memulihkan, meneguhkan. Tulis di statusmu. Tuhan apa? Mengaruniakan. Nah, Tuhan, ya, karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Tuhan pulihkan kembali. Namanya Set. Lanjut, sekarang kita lanjutkan lagi ayat ini. Ya, selanjutnya, ya, anaknya untuk ganti Habil, ya. Dan anak itu ketika dilanjutkan ayat 25, ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Siapa namanya? Enos. Enos. Adam pulih kembali. Digembirakan oleh anaknya, digembirakan oleh cucunya. Saudara, orang yang punya cucu, oh, terbayang-bayang, cucu itu selalu membayangi wajah. Selalu. Saya punya cucu 7. Wah, semuanya terbayang semua, saudara. Senang sekali kalau kumpul dengan mereka. Mereka lebih pintar. Kadang-kadang saya ada masalah dengan HP, cucu saya yang kecil yang benerin. Oh, luar biasa anak milenial zaman sekarang, saudara. Umur 1,5 tahun aja tangan yang kecil sudah utup. YouTube maksudnya, saudara, ya. Utup ya, sudahlah, saudara, ya. Dari situ, itu senang sekali. Namanya Enos. Enos artinya apa? Kelemahan. Enos artinya apa? Kelemahan. Sejak itulah Adam dan Hawa keturunannya menyadari manusia itu lemah. Karena lemah, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Bukan, dulunya sudah kenal nama Tuhan, tapi sekarang mereka perlu Tuhan. Amin. Kalau kita sadar kita lemah, kita banyak masalah, kita perlu Tuhan. Katakan, saya perlu Yesus. Katakan lebih keras, saya perlu Yesus. Oh, Dia sanggup apa? Mengaruniakan. Kedua apa? Memulihkan. Ketiga apa? Meneguhkan. Rumah tanggamu dipulihkan kembali. Amin. Hubungan suami istri harmonis lagi, bahagia lagi, gembira lagi. Amin, saudara. Ya, dengan catatan gundiknya dilepaskan. Itu penting sekali supaya kita bisa pulih kembali. Mari kita berdoa.